Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lia Dwi Istiani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kontekstualisasi identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia terbentuk melalui berbagai keberagaman, meliputi keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan adat istiadat. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Pengalaman manusia Indonesia terbentuk secara relasional dialogal historis. Sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan masa depan. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Nilai kemanusiaan khas Indonesia dibedakan menjadi 3. Pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. 2. Nilai Pancasila. 3. Nilai religiusitas. Manusia Indonesia lahir dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Keragaman atau kebinekaan merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Makna keragaman yang menjadi karakter keindonesiaan bersifat transendental dan terbuka untuk digali maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Mengapa bisa dikatakan demikian? Pertama, keragaman merupakan anugerah alamiah. Jadi, diartikan keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam, mulai dari pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Rukun dan damai merupakan kebutuhan setiap pribadi di dalam hidup bersama di tengah dunia. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religiusitas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiusitas merupakan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur, dan sejati. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Religiusitas berpengaruh dalam memahami arti dan menghayati makna kesejahteraan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Peran penting pendidikan yaitu membangun paradigma baru, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Identitas manusia Indonesia dan pendidikan nasional. Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Identitas manusia Indonesia yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan mestinya selaras dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Oleh karenanya, pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan sangat erat. Identitas manusia Indonesia dan implementasi pendidikan di Indonesia. Identitas manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila, di mana Pancasila sebagai landasan filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila inilah yang dijadikan akar dari pendidikan berkarakter, sehingga ditanamkan kuat-kuat dalam pendidikan nasional melalui kegiatan proses belajar bagi peserta didik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.